Selamat pagi, kami ucapkan kepada seluruh warga Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah pembukaan semester genap 2020-2021. Hari ini, hari Senin 1 Februari 2021. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyu Satrio Wibowo M.Hum PhD, dosen Fakultas Teologi UKDW, dan untuk tema besar kita pada bulan ini kita akan bersama-sama mengulas salah satu nilai-nilai kedutawacanaan, yaitu ketaatan kepada Allah, obedience to God. Untuk tema kita hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu siapakah saya? Pokok-pokok doa yang sudah kami kumpulkan dari unit-unit akan disampaikan dalam doa syafaat dan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wahyu Satria Wibowo M.Hum PhD. Kami ikut bersukacita dan bergembira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai 7 Februari 2021. Kami sebutkan nama-nama mereka. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Gani Indrianta, dosen Prodi Informatika, Bapak Pendeta Robert Setio, Dekan Fakultas Teologi, Bapak Wawan Indianto, Staf Perpustakaan, Bapak Hangudi Widya Hutama, Staf Biro 3, Ibu Reni Puspita Hardini, Staf Fakultas Kedokteran, Bapak Andi Bayu Prabowo, Staf Fakultas Kedokteran, Dr. Saverina Nungki Dian Hapsari, dosen Fakultas Kedokteran, Bapak Matahari Bakti Nendya, dosen Prodi Informatika. Selanjutnya hari ini, Senin 1 Februari 2021, pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan kegiatan podcast bertemakan Tanya Mahasiswa dengan episode pertama tanya jawab mahasiswa seputar beasiswa di UKDW melalui live stream Instagram yang bisa diikuti di @ukdw Yogyakarta. Yang terakhir, ibadah yang akan datang hari Senin tanggal 8 Februari 2021 akan dilayani oleh Ibu Umi Proboyekti, Eskom M. Lis, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi, dengan tema 4 dimensi diri. Demikian Bapak Ibu, warta wacana yang bisa kami sampaikan pada hari ini, 1 Februari 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bergabung kembali pada ibadah pembukaan semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada hari Senin 1 Februari 2021. Dan sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Selamat pagi. Begitu besar kasih Tuhan yang selalu Ia nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita, yang tak pernah berkesudahan. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian, yaitu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan agar penyertanya senantiasa Ia berikan kepada kita dalam ibadah ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan pada saat ini dapat menjadi pedoman buat kami dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Untuk itu, Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan, sehingga karena kasih-Nya kita masih ada saat ini. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian, Aku Hendaklah Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami.
dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita baca seperti yang sudah disiapkan adalah Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana, selamat pagi. Semoga kita berada dalam situasi yang tetap gembira. Saudara-saudara, tema yang akan menjadi bagian dari renungan kita adalah siapakah aku? Jadi kalau saya bertanya, siapakah aku? Saudara-saudara sudah punya jawabannya, toh siapa saya? Siapakah aku? Saudara-saudara, biasanya ada dua kelompok orang yang bertanya tentang siapa aku. Yang pertama adalah orang kurang ingatan mungkin ya. Orang kurang ingatan yang selalu bertanya, saya ini siapa sih? Saya ini siapa sih? Atau mungkin orang tua kita yang sudah demensia yang juga bisa lupa siapa dirinya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah seorang atau kelompok pemikir yang serius, yang bertanya siapa aku, hendak mencari jawaban tentang pertanyaan siapa aku, hendak mencari jawaban tentang siapa itu dirinya, dan ia terus-menerus bertanya seperti itu walaupun dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Ada dua kelompok. Nah, menurut saudara-saudara kira-kira kita kelompok yang mana? Kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Kelompok yang pertama yang barangkali kurang ingatan atau oleh karena hal tertentu demensia lupa akan dirinya, atau kelompok kedua pemikir serius yang bertanya tentang siapakah aku walaupun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban sempurna tentang pertanyaan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini memang menarik dan biasanya kemudian dijadikan tema retret, baik untuk mahasiswa teologi atau kadang-kadang dipakai untuk pemuda remaja, tema tentang siapakah aku. Juga menarik untuk para pemikir seperti yang tadi saya katakan. Beberapa kelompok pemikir mengatakan bahwa untuk bisa menemukan jawaban tentang siapa aku, maka salah satunya adalah dengan keluar menjumpai orang lain.
untuk bisa menemukan jawaban tentang siapa aku, salah satunya adalah dengan keluar kepada orang lain, menjumpai orang lain. Pada diri orang lain kita bisa tahu siapa diri kita. Ketika berjumpa dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan orang lain, maka pada saat itu kita dibawa pada pengenalan tentang siapa diri kita. Artinya kelompok pemikir ini akan mengatakan bahwa saya tidak mungkin dikenal tanpa orang lain. Saya tidak mungkin dikenal tanpa perjumpaan dengan orang lain. Cara saya berjumpa dengan orang lain, ketika saya melihat orang lain, ketika saya memperlakukan orang lain, sekaligus ketika saya merespon orang lain, itu mencerminkan siapa diri kita. Jadi perjumpaan dengan orang lain itu membawa pada pengenalan diri, siapa aku. Lalu bagaimana dengan jawaban pemazmur? Bagaimana dengan jawaban pemazmur kalau ternyata pemazmur ditanya, siapakah engkau? Dan kemudian Mazmur 8 ini menjadi salah satu jawaban dari si pemazmur. Kalau para pemikir tadi mengatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan siapa aku, keluarlah, berjumpalah dengan orang lain, bertemulah dengan orang lain, maka engkau akan melihat siapa dirimu bersama dengan orang lain. Orang lain menyebabkan saya bisa mengenal siapa saya. Nah, kalau pemazmur, kalau dalam bacaan saya, maka pemazmur akan mengatakan, berjumpalah dengan alam semesta, dan engkau segera tahu siapa dirimu. Berjumpalah dengan alam semesta, berjumpalah dengan alam semesta yang sedemikian hebat, berjumpalah dengan bulan, berjumpalah dengan bumi, berjumpalah dengan bintang-bintang di langit, berjumpalah dengan hewan-hewan yang ada di hutan, dan engkau segera tahu siapa dirimu. Artinya bagi pemazmur, perjumpaan dengan alam semesta membuat kita bisa mengenal siapa diri kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dalam refleksi pemazmur, perjumpaan dengan alam semesta membawa kita pada perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan alam semesta membawa kita pada perjumpaan dengan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah sendiri. Dan inilah yang menarik refleksi dari pemazmur. Ketika kita berjumpa dengan alam semesta, melihat bintang di langit, tentu dalam dunia Palestina saat itu mereka dengan mudahnya melihat ribuan bintang di langit. Kalau kita sekarang sulit sekali karena sudah tertutupi oleh awan atau tersaput oleh cahaya-cahaya listrik yang ada di rumah-rumah. Tapi mereka bisa melihat bintang sedemikian rupa di langit. Lihatlah bintang di langit, lihatlah bumi, lihatlah binatang-binatang, maka engkau akan segera tahu siapa Sang Pencipta dan engkau akan mendapatkan perjumpaan bersama dengan Sang Pencipta. Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa yang dijumpai oleh pemazmur ketika ia berjumpa dengan alam semesta? Dan pemazmur mengatakan, dia berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat, dia berjumpa dengan Tuhan yang mulia, dia berjumpa dengan Tuhan yang agung, yang kekuasaannya melampaui seluruh semesta. Dia berjumpa dengan Tuhan yang kemahakuasaannya melampaui seluruh semesta, yang saya tidak pernah tahu seperti apa besar, luas, dan dalamnya alam semesta. Nah, perjumpaan dengan Tuhan membawa pemazmur, kemudian pada akhirnya mencoba melihat ke arah dirinya, mencoba untuk mengenali siapa dia. Perjumpaan dengan Tuhan membuat pemazmur kemudian melihat siapa dia dan mencoba untuk mengenal siapa dia, siapa dirinya, siapakah atau apakah manusia itu. Dan dalam refleksinya pemazmur kemudian mengatakan bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kemahakuasaan Allah. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan keagungan dan kehebatan dari Allah yang menciptakan alam semesta. Namun, dalam refleksi pemazmur, yang tidak ada apa-apanya itu ternyata kemudian menjadi ada apa-apa oleh karena dihargai oleh Tuhan. Yang rendah itu kemudian menjadi berharga oleh karena ia dihargai oleh Tuhan. Bahkan ia diberikan kemuliaan oleh Tuhan hampir setara dalam refleksi pemazmur sama seperti Allah. Dalam bagian lain pemazmur mengatakan manusia itu seperti bunga rumput di padang. Hari ini ada, besok dia hilang lenyap.
Tetapi bunga rumput itu berharga oleh karena dia dicintai oleh Allah. Jadi cintalah yang membuat kita selalu punya perasaan berharga di hadapan orang lain. Cintalah yang membuat kita selalu punya keberhargaan diri di hadapan orang lain. Termasuk kalau kita menyampaikan kasih dan cinta kita kepada orang lain. Kemuliaan manusia kemudian diberikan. Manusia mendapatkan kemuliaannya oleh karena anugerah dari Allah. Dalam hal apa? Dalam hal berkuasa atas bumi, kata pemazmur. Berkuasa atas bumi, berkuasa atas alam semesta yang sedemikian hebat itu, mengolah, memanage, mengatur, mengembangkan alam semesta yang sedemikian hebat itu. Disitulah kemudian terletak kemuliaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan demikian pemazmur menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Berjumpalah dengan alam semesta yang sedemikian hebat, besar, luas, melampaui yang bisa kita bayangkan. Dari situ engkau bisa berjumpa dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta yang jauh lebih luas. Dan dari situ engkau kemudian kembali pada dirimu, mengenal siapa dirimu, dan sekaligus mengenal siapa Allah yang Maha Kuasa yang ada di dalam dirimu. Sekaligus kita kemudian bisa merasakan betapa kemuliaan Allah ada dalam tanda kutip berkat anugerah Tuhan kepada kita untuk mengelola alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir 1 tahun pandemi terjadi di tengah kehidupan kita, khususnya di Indonesia, kalau dihitung sejak tanggal 2 Maret. Hampir 1 tahun kita menjalankan perkuliahan kita secara online. Hampir 1 tahun kampus UKDW kosong. Mahasiswa terbatas sekali yang bisa mengakses kampus. Dosen dan karyawan pun harus bergantian untuk datang ke kampus. Itu menyadarkan kita pada beberapa hal. Yang pertama tentu saja menyadarkan kita akan kerapuhan manusia. Digempur pandemi sedemikian rupa, maka itu menyadarkan kita betapa rapuhnya kita. Seperti refleksi dari pemazmur, berhadapan dengan alam semesta, berhadapan dengan Allah yang jauh lebih besar daripada alam semesta, betapa rapuhnya manusia. Tetapi yang rapuh itu kemudian dihargai, dicintai oleh Allah. Ini yang pertama, menyadarkan kita akan dicintai oleh Allah, dan yang rapuh itulah yang ditolong, diangkat oleh Allah sedemikian rupa. Yang kedua, pandemi juga menyadarkan kita akan dalam tanda kutip tadi kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, agar kita kemudian bisa mengolah, bisa mengatur, dalam bahasa pemazmur bisa berkuasa atas alam semesta. Pandemi menyadarkan kita bahwa Allah memberikan begitu banyak berkat-Nya kepada kita, anugerah-Nya kepada kita. Ada kecerdasan, sehingga dengan kecerdasan itu kemudian kita bisa dengan cepat membuat vaksin. Ada kecerdasan, ada kemampuan ilmuwan yang dianugerahkan oleh Allah untuk menghadapi pandemi seperti saat ini. Ada solidaritas yang berkembang di berbagai macam penjuru dunia termasuk di Indonesia dan di Yogyakarta. Dan solidaritas itu juga bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kerapuhan kita kemudian mengangkat sesuatu yang berguna di tengah kehidupan ini. Ada kemampuan untuk adaptasi terhadap diri manusia. Manusia punya kemampuan untuk adaptasi terhadap berbagai macam penyesuaian lingkungan. Dan itu menjadi bagian dari yang Tuhan anugerahkan di tengah kerapuhan yang ada di dalam diri manusia. Termasuk tentu saja Duta Wacana. Duta Wacana di tengah situasi pandemi ini diberikan kecerdasan, diberikan solidaritas, diberikan kemampuan, daya adaptasi untuk bisa mengembangkan diri di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Disitulah kita merefleksikan diri sebagai manusia yang rapuh, tetapi toh diangkat dan dihargai oleh Tuhan. Dengan cara seperti itulah kita bergerak maju. Dengan cara seperti itulah kita berkembang dan kemudian memaksimalkan seluruh potensi diri yang ada di dalam diri kita. Selamat memasuki semester genap 2020-2021. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami rapuh, tetapi kerapuhan kami adalah kerapuhan yang diselimuti oleh cinta kasih Allah, anugerah Allah. Mampukan kami ya Tuhan,
untuk senantiasa berjalan di tengah kehidupan ini, mengembangkan kehidupan ini dengan berbagai macam kebaikan yang ada. Kami berdoa bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami berjalan memasuki semester yang baru. Kami bersyukur untuk semester yang sudah lewat dengan karya dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Karya dan penyertaan Tuhan itulah yang akan mengingatkan kami dan memberikan keyakinan kepada kami bahwa pada semester ini pun karya penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa bagi organ yayasan, pengurus, pengawas, pembina. Kami berdoa bagi rektorat, dekanat, kepala biro, unit lembaga. Kami berdoa bagi seluruh karyawan, baik pendukung akademik maupun akademik di lingkungan UKDW. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan solidaritas kepada mereka, berikan kesatuan hati kepada mereka, berikan kesabaran, sehingga kami bisa menjalankan seluruh mandat yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita dan ketulusan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, karyawan dan dosen yang dalam pemulihan, sedang isolasi mandiri, dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih, mereka kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan Tuhan memberikan kegembiraan kepada mereka dalam setiap proses yang tengah mereka lakukan. Kami juga memohonkan berkat Tuhan bagi tim admisi dan promosi di berbagai macam level untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021. Ya Tuhan, mampukan tim admisi promosi termasuk yang ada di fakultas-fakultas untuk senantiasa bekerja merencanakan segala sesuatu sehingga kami bisa mendapatkan dan mempromosikan UKDW bagi calon-calon mahasiswa baru di tahun akademik 2021 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelaksanaan wisuda sarjana dan pasca sarjana tanggal 13 Februari yang akan datang dengan jumlah 315 wisuda. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa menjalankan seluruh pelaksanaan wisuda itu dengan baik. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan KKN Gemah Ripah, mahasiswa Fakultas Bioteknologi dan Fakultas Bisnis. Ya Tuhan, berikan berkat-Mu dan biarlah seluruh mahasiswa beserta dengan dosen pendamping KKN bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah kehidupan masyarakat. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan oleh karena situasi pandemi, kekurangan penghasilan, tidak bisa bekerja, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tolonglah mereka dan ingatkan kami, agar kami pun ikut merasakan keprihatinan dan bertanggung jawab bersama dengan mereka. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang telah kita dengarkan dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam segala aktivitas dan dalam segala kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu mari kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian Ajarku Mengenalmu. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu.
ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki seluruh tugas dan tanggung jawab kita di semester genap 2020-2021. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, mohon berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi, menuntun, dan menyertai kita dalam seluruh pergumulan dan tantangan kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sungguh baik, kasih-Nya tak pernah berkesudahan, kasih-Nya sungguh mulia, dan dapat menjadi penolong bagi kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ibadah kita telah selesai, namun ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah di mana kita dapat memegang teguh firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan dapat melakukannya dalam segala aktivitas dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.